Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan menjadi calon-calon penghuni syurganya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dakwah Islamiyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 4 tanda bagi orang yang mendapatkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, yanaritu tahu ia si mata engkai melupai dosana. Artinya apa? Manusia ini tidak pernah menyadari dirinya bahwa dia senantiasa penuh dengan dosa, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak merasa bahwa setiap hari, setiap detik, setiap menit kita senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa itu lewat melalui perbuatan kita, lewat melalui tangan kita, lewat melalui ucapan kita, lewat melalui penglihatan kita, bahkan lewat pendengaran kita. Semuanya bisa berbuat dosa, yaitu dengan menceritakan kejelekan orang, menceritakan aib orang. Ingat betapa banyak manusia yang senantiasa hanya dirinya selalu berbuat dosa, tapi lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang menjadi rugi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mereka bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu betapa banyak manusia yang senantiasa menghitung amal kebaikannya, yang senantiasa menghitung amal kebajikannya, tapi mereka tidak mengetahui apakah amal kebajikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba berbuat baik, membuat amal kebajikan, amal soleh, tapi mereka tidak tahu. Siapa tahu di dalam dirinya mereka berbuat amal, akan tetapi niatnya karena ingin dipuji di mata manusia, maka mereka berbuat amal tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yanaritu tahu ia narik koelo inalalul lino, maka dia melihat ke atas. Aga betuanna yanaritu egan rupa tahu narik komelo imita kemewahan dunia. Untuk mengejar kemewahan dunia, dia selalu melihat orang-orang yang di atasnya tanpa melihat bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu, tapi dia memaksakan dirinya. Karena sekarang penyakit manusia adalah ada yang namanya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ingat, ketika tetangganya naik daun, maka dia berusaha untuk menjatuhkan. Tapi ketika tetangganya jatuh miskin, dia akan berhak menginjak-injaknya. Kemudian yang keempat, yaitu ketika mereka untuk urusan akhiratnya, dia akan melihat ke bawah. Artinya, kenapa mereka senantiasa tidak mau berbuat amal kebajikan, tidak mau mengabdi kepada Allah? Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun."
saya tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, di dalam diri kita manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mempergunakan akal kita, yaitu senantiasa mengingat dosa-dosa kita, mengingat amal kita. Tapi apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mengingat urusan dunia kita, yaitu dengan kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Kenapa orang bisa melaksanakan, kenapa tidak untuk kita? Kemudian yang keempat, ketika kita melihat urusan akhirat kita melihat kenapa tetangga saya bisa melaksanakan sholat sedangkan saya tidak. Inilah menjadi panduan dalam hidup kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Salamaki kepada selamat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi